Oke. Lihat-lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Ada yang salah lagi nggak? Coba. Coba cek. Next. Oh, masih ada rimber ya? Emang ini Hmm. bisa. Kepotong gitu nggak sih? Kita hapus di rimber ini. Kita ganti nih fotonya. Iki emang zoomku yang Sukses. ngezoom banget nggak sih Iki? Zoom Kepotong banget. nggak? Apa? Coba aku tak. Coba saya screen lagi Jen. Ini nggak apa-apa, Kak, ada Universitas Rimber. Iya dah. Nggak apa-apa. Universitas Rimber ini. Atau di Ananet aja ya. Gak usah wis lama nanti. Iya. Saya... Oh, nggak bisa. Nggak apa ya? Bisa ya. Oh, wis mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu Rina. Izinkan kelompok kami mempresentasikan tentang teknik peledakan. Pertama-tama, izinkan memperkenalkan kelompok kami. Yang pertama, Aura Martariani dengan NIM akhir 04. Yang kedua, Anjana Supriyatna dengan NIM akhir 10. Yang ketiga, Emilda Indah Dwi Lestari dengan NIM akhir 2. Oke, yang pertama akan menjelaskan tentang pengeboran. Pengeboran adalah merupakan salah satu kegiatan penambangan yang bertujuan untuk membuat suatu lubang tembak. Lubang tembak tersebut akan diisi bahan hamdak untuk dilakukan kegiatan peledakan. Tujuan dari pengeboran lubang tembak ini ialah untuk mendapatkan kualitas lubang bor yang baik, yaitu dengan posisi, kemiringan atau kedalaman lubang bor yang sesuai serta ketepatan waktu. Yang kedua akan membahas tentang pola pengeboran. Pola pengeboran dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pola bujur sangkar atau square pattern. Pola bujur sangkar yaitu jarak badan atau spasi mempunyai jarak yang sama. Yang kedua, pola persegi panjang atau rectangular pattern. Pola persegi panjang adalah pola pengeboran ini mempunyai ukuran spasi yang lebih besar pada badan sehingga membentuk pola persegi panjang. Yang ketiga, pola zigzag. Pola zigzag yaitu antara lubang bor dibuat zigzag yang berasal dari pola bujur sangkar maupun persegi panjang. Next. Oke, yang ini akan membahas tentang peledakan. Peledakan merupakan proses yang digunakan untuk memisahkan batuan padat atau endapan biji dari batuan induknya dengan menggunakan bahan peledak. Tujuan dari peledakan ini adalah untuk menghasilkan ukuran material yang lebih kecil. Selain itu, kegiatan peledakan digunakan untuk mempermudah proses penambangan selanjutnya. Bahan peledak yang digunakan eh, adalah ANPO dengan perbandingan berat 94,5% amonium nitrat dan 5,5% fuel oil. Siap lubang ledak menggunakan pekak primer untuk memicu peledakan danpo dengan menggunakan detonator listrik. Sedangkan untuk primer sendiri menggunakan daya gel. Baik. Selanjutnya ada geometri peledakan. Yang terdiri dari burden, merupakan jarak vertikal antara lubang tembak dan bidang bebas. Terdekat sudah dapat menentukan arah lemparan batuan yang terjadi. Yang kedua itu ada spacing.
merupakan jarak antara dua lubang ledak yang berdekatan di dalam satu baris. Yang ketiga itu ada subdrilling, merupakan kedalaman lubang tembak yang dibor di bawah lantai jenjang bagian bawah, yang bertujuan untuk dapat terbongkar secara penuh seperti yang diinginkan serta juga dapat mempermudah proses ledakan selanjutnya. Yang keempat itu ada stemming, yaitu bagian yang letaknya di atas kolom isian bahan peledak, di mana untuk penutup material di dalam lubang bor. Selanjutnya ada kedalaman lubang tembak, yaitu jumlah dari keseluruhan antara tinggi jenjang dengan besarnya subdrilling. Ada powder column, yaitu panjang suatu kolom isian, yang panjang kolom tembak yang akan diisi dengan bahan peledak. Ada powder factor, merupakan suatu bilangan untuk menyatakan jumlah material yang diledakkan atau dibongkar oleh jumlah bahan peledak yang dapat dinyatakan dalam kilogram maupun ton. Selanjutnya ada tinggi jenjang. Secara spesifik, tinggi jenjang maksimum dapat ditentukan oleh peralatan lubang bor dan alat muat yang tersedia. Nah, untuk penggambaran itu sesuai dengan gambar, di mana badan itu yang ini, stemming itu yang ini, PC itu yang warna pink ini, L itu tinggi jenjang, J itu subdrilling. Selanjutnya ada pola peledakan. Yang pertama itu ada corner cut atau biasa disebut dengan excellent. Merupakan salah satu pola peledakan di tambang terbuka. Pada pola ini, arah runtuhan batuannya adalah ke salah satu sudut bidang bebasnya. Biasanya pola ini diterapkan pada lokasi yang memiliki 3 bidang bebas, dan sebaran batuan yang dihasilkan umumnya tertuju pada ujung lereng. Gambar itu ada di sebelah kiri. Selanjutnya itu ada V-cut, merupakan pola peledakan tambang terbuka, di mana arah runtuhan batuannya terlempar ke tengah ataupun ke depan dan membentuk huruf V. Pola peledakan ini biasanya diterapkan pada lokasi yang memiliki 2 bidang bebas, dan sebaran batuan yang dihasilkan umumnya berbentuk setengah oval dengan sebaran batuan berkumpul di tengah. Gambar itu ada di sebelah kiri. Selanjutnya itu ada box cut, merupakan salah satu pola peledakan di tambang terbuka. Pada pola peledakan ini, arah runtuhan batuannya terlempar ke arah depan dan membentuk pola kotak. Pola peledakan ini biasanya diterapkan pada lokasi yang memiliki 1 bidang bebas, dan sebaran batuan dihasilkan umumnya berbentuk hampir seperti persegi. Baik, selanjutnya di sini saya Emilda akan melanjutkan menjelaskan mengenai tahapan dari peledakan. Untuk tahapannya yang pertama yaitu memperencanakan lubang bor untuk area blasting. Kemudian drilling report. Drilling report ini bertujuan untuk menghitung jumlah lubang bor sehingga dapat menentukan jumlah bahan peledak yang akan dibutuhkan saat proses blasting. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan kondisi lubang. Lalu yang keempat yaitu blast design. Blast design di sini berfungsi sebagai acuan bagi juru ledak atau kru blasting dalam menerapkan pola peledakan yang akan digunakan dan acuan dalam melakukan perangkaian lubang ledak di area peledakan. Kemudian yang kelima, perhitungan bahan peledak dan aksesoris peledak. Tujuan dari tahapan ini yaitu untuk mengetahui jumlah bahan peledak yang diperlukan dan aksesoris peledakan yang diperlukan. Kemudian tahap selanjutnya yaitu pengambilan bahan peledak. Pengambilan bahan peledak ini yaitu kegiatan yang berada di area gudang bahan peledak, dimulai dari pemberian dan melaporkan orderan yang sebelumnya sudah dihitung ke kepala gudang handak. Lalu selanjutnya yaitu dilakukan pengisian pada lubang ledak. Lalu pada saat pembagian bahan peledak, juru ledak dan kru blasting memahami dan mengetahui prosedur pembagian bahan peledak. Kemudian selanjutnya ada proses priming. Proses priming di sini dilakukan dengan cara menghubungkan daya gel dengan elektrik detonator.
juru ledak dan kru blasting melakukan priming pada row yang akan diisi oleh bahan peledak. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu rangkaian primer terlebih dahulu, lalu dimasukkan bahan peledak, yaitu contohnya ANFO, langsung ke dalam lubang tembak sampai batas steaming yang sudah ditentukan. Selanjutnya adalah steaming. Steaming di sini adalah proses pengisian material sisaan pemboran di sekitar lubang ledak. Penutupan lubang bukan menggunakan cutting bore yang bertujuan untuk memberi tekanan pada bahan peledak agar energi ledaknya merata dan menghasilkan fragmentasi yang baik. Lalu tahapan selanjutnya adalah untuk melakukan proses perangkaian atau penyambungan dimulai dari lubang ledak terakhir dan baris row terakhir menuju control row. Lalu tahap berikutnya proses cek rangkaian. Proses ini dibantu menggunakan alat blastometer atau BOM karena PT Nusantara Swadesi Mining menggunakan detonator listrik, maka saat rangkaiannya dicek pada BOM akan diketahui besarnya arus listrik pada rangkaian tersebut. Berikutnya dilakukan evakuasi. Setelah dilakukannya evakuasi dan dipastikan pada area peledakan telah aman dari unit ataupun manusia, maka blast control akan menghubungi blast guard untuk menyalakan sirine untuk mengawali peledakan. Kemudian, pelaksanaan peledakan ini dimulai dari penguluran lead wire area peledakan sampai blasting machine yang dipegang oleh juru ledak. Kemudian, hubungkan arus positif dari connecting wire ke lead wire. Setelah itu, hubungkan lead wire pada blasting machine, lalu pasang safety key switch. Pelaksanaan peledakan ini dilakukan oleh blaster, di mana pada tahap instruksi posisi blaster harus sudah siap untuk menembak. Kemudian blast control akan memberi aba-aba kepada blaster untuk menembak dengan cara menghitung mundur dari angka 5 ke 1, lalu mengatakan tembak atau fire. Selanjutnya, post blasting atau pemeriksaan pasca peledakan. Pemeriksaan pasca peledakan ini berguna untuk memastikan hasil dari peledakan. Terdapat adanya boulder atau tidak hasil dari blastingnya. Kemudian tahap peledakan selesai. Next. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan klasifikasi bahan peledak. Bahan peledak diklasifikasikan berdasarkan sumber energinya menjadi bahan peledak, mekanik, dan nuklir. Karena pemakaian bahan peledak dari sumber kimia lebih luas dibanding dari sumber energi lainnya, maka pengklasifikasian bahan peledak kimia lebih intensif diperkenalkan. Pertimbangkan pemakaiannya antara lain. Yang pertama, harganya relatif lebih murah, lalu penanganan teknisnya lebih mudah dan lebih banyak variasi waktu tunda atau delay time-nya. Bahan peledak kuat, contohnya ada TNT, dynamite, gelatin. Lalu agen bahan peledak ada contohnya itu ANFO, slurries, emulsi, hybrid ANFO, slurry mixtures. Kemudian bahan peledak khusus di sini ada seismic, trimming, permissible, shape chargers, binary, dan loop. Pengganti bahan peledak contohnya compressed air atau gas, expansion agent, mechanical method, water gel, jet piercing. Sifat-sifat fisik bahan peledak adalah suatu kenampakan nyata dari sifat bahan peledak ketika menghadapi perubahan kondisi lingkungan di sekitarnya, yaitu antara lain, yang pertama ada densitas. Densitas itu adalah angka yang menyatakan perbandingan berat per volume. Kemudian ada sensitivitas. Sensitivitas itu sifat yang menunjukkan kemudahan inisiasi bahan peledak atau ukuran minimal booster yang diperlukan. Selanjutnya ada ketahanan terhadap air, kestabilan kimia, dan karakteristik gas. Oke, cukup dari presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.